Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa ayyuhal hadirun, sahabat sekalian dimanapun antum berada, alhamdulillah bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meski hanya secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama mengkaji ulang tepatnya tentang panduan pelaksanaan sholat id. Cuma ada yang spesial pada kesempatan kali ini, sholat id yang dilaksanakan di rumah. Pada dasarnya sahabat sekalian, pelaksanaan sholat id yang dikerjakan di rumah itu tidak berbeda dengan pelaksanaan sholat id di lapangan atau di masjid. Yang membedakan hanya tempatnya. Tentang status hukum pelaksanaan sholat id di rumah, para ulama, khususnya ulama mazhab Syafi'i, menyatakan boleh. Dan dalam pelaksanaannya bisa dalam dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika seseorang itu sholat sendirian atau sholat munfarid. Maka pada kondisi ini dia cukup melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana sholat id. Jika dia berjamaah, misalkan 2 orang atau 3 orang atau lebih, maka disunnahkan dia untuk melakukan khutbah sebagaimana khutbah dalam sholat id. Dari sisi urutan, pelaksanaan sholat id ini kebalikan dari sholat Jumat. Jika sholat Jumat itu dimulai dengan 2 khutbah, kemudian sholat 2 rakaat, maka sholat ini sebaliknya, yakni dimulai dengan sholat 2 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah 2 kali menurut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka mari kita praktekkan bersama. Yang pertama adalah kita melaksanakan sholat id 2 rakaat. Rukun pertama adalah takbiratul ihram, ya. Dan ketika takbiratul ihram ini kita menghadirkan niat untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Karena dalam mazhab Syafi'i, niat itu mesti muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Dan perbuatan pertama, ya rukun pertama yang kita lakukan dalam sholat adalah takbiratul ihram. Maka ketika mengangkat tangan Allahu Akbar, hadir di hati kita, ya saya sengaja melaksanakan sholat, ya usolli, saya melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat. Kalau kita sebagai imam berarti imaman, kalau sebagai makmun berarti makmuman lillahi ta'ala. Jadi Allahu Akbar. Kemudian tangan diletakkan di atas dada seperti biasa, dan disunnahkan memulai dengan membaca doa istiftah sebagaimana doa dalam sholat. Kemudian setelah itu takbir 7 kali selain takbiratul ihram dan selain takbir ruku nanti. Jadi 7 takbir ini khusus, ya khusus. Jadi setelah doa istiftah, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, kembali diletakkan di atas dada dan beri jeda seukuran kita bisa berzikir kepada Allah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang status hadis tersebut hasan menurut beliau. Jadi artinya hadis itu makbul. Artinya membaca zikir tadi itu bukan sesuatu yang terlarang atau bid'ah. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, ini takbir yang kedua. Kembali diletakkan tangan, kembali berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sebanyak 7 kali. Dan setelah takbir yang ketujuh, tidak disunnahkan membaca zikir tadi. Jadi tidak lagi disunahkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir tersebut hanya dibaca 6 kali. Ya, ada di antara takbir-takbir yang 7 tadi itu. Setelah takbir ke-7 langsung membaca surah Al-Fatihah, dan ini merupakan rukun karena Nabi menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, disunnahkan membaca ayat atau surah apa saja yang mudah
Dan yang dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diantaranya membaca surah Al-A'la, yakni Sabbihisma Rabbikal A'la. Selesai kemudian takbir ruku Allahu Akbar. Setelah ruku kemudian dengan tumakninah, kemudian i'tidal, ya, sami Allahu liman hamidah. Selanjutnya takbir untuk sujud, 2 kali sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian takbir intiqal atau takbir qiyam, Allahu Akbar. Nah, langsung tangan diletakkan di sini. Di rakaat kedua disunnahkan mengangkat takbir, bertakbir dengan mengangkat tangan tadi 5 kali. Jika di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Selain takbir qiyam, ya, selain takbir dari sujud ke berdiri, disebut takbir qiyam atau disebut juga takbir intiqal, yakni peralihan. Nah, 5 kali. Jadi setelah takbir qiyam, tangan diletakkan di sini, kemudian kita ucapkan takbir lagi, Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita membaca zikir seperti zikir pada rakaat pertama, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lanjutkan ke takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, takbir kelima. Nah, setelah takbir kelima kembali membaca suratul Fatihah, dan setelah itu membaca surah apa saja dalam Al-Quran kalau sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Ghasyiyah. Maka di rakaat kedua ini, sahabat sekalian, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu hanya dilakukan 4 kali, ya, di antara jeda 5 takbir tersebut. Dan seterusnya sampai selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesailah salat sunnah Idul Fitri. Nah, setelah itu bagi yang pelaksanaan salat sunnah Idul Fitrinya berjamaah disunnahkan untuk melaksanakan khutbah. Nah, untuk khutbah ini alhamdulillah sudah Al-Fakir buatkan, ya, ada versi PDF-nya. Nanti tinggal dibaca saja. Nah, yang tidak boleh tertinggal ketika berkhutbah itu adalah 5 rukun khutbah. 5 rukun tersebut adalah, ya, 4 rukun ada di khutbah pertama dan 5 rukun ada di khutbah kedua. 4 rukun di khutbah pertama adalah yang pertama mengucap hamdalah, yang kedua salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, dan yang keempat adalah wasiat takwa. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah, ittaqullah, ya, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sudah 4 rukun sudah terpenuhi. Nah, kemudian selesai khutbah, ya, disunnahkan. Nah, sebelum rukun khutbah ini disunnahkan mazhab Imam Asy-Syafi'i membuka dengan mengucap takbir sebanyak 9 kali. Jadi sebelum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah tadi disunahkan untuk Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Minimal sekali seperti itu. Bisa disambung dengan takbir yang lain yang ada di teks khutbah kami tersebut. Nah, selesai khutbah pertama disunnahkan kemudian duduk. Jadi nanti sediakan kursi, duduk sejenak. Setelah duduk sejenak, berdiri. Berdiri untuk melaksanakan khutbah kedua. Khutbah kedua ketentuannya sama seperti khutbah pertama. 4 rukun tadi harus ada, ditambah 1 rukun, yakni rukun berdoa. Nah, inilah ketentuan pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah yang pada prinsipnya tidak ada bedanya dengan pelaksanaan salat Idul Fitri di masjid atau di lapangan. Semoga video tutorial ini bermanfaat dan semoga wabah musibah pandemi corona ini segera Allah angkat dan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang muttaqin,
pribadi-pribadi yang siap untuk menegakkan hukum-hukum Allah di buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.